Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon disimak bagaimana sikap saya menghadapi istri yang selingkuh. Dia selingkuh lewat sosial media dan selingkuhannya berada di England. Dia melakukan semua karena faktor harta atau materi, melihat selingkuhan memiliki banyak harta, dan juga dia sedang merasa pressure karena kondisi keuangan dia yang 6 bulan tidak kerja. Dia berani melakukan itu semenjak COVID ini, Ustadz. Saya pribadi alhamdulillah masih bekerja. Mungkin menurut dia, pendapatan saya belum cukup. Dia jujur sama saya, apa yang dia perbuat gak ditutup-tutupin. Bahkan saya coba chat selingkuhannya, membuat ultimatum untuk tidak mendekati istri saya. Namun dianya tetap ngotot ingin merebut istri saya. Dan yang saya kaget, justru istri saya membela dia. Saya gak nyangka istri menceritakan rahasia rumah tangga keselingkuhannya. Kami sendiri sudah 12 tahun menikah dan memiliki 4 orang anak berumur 12, 7, 4, dan 1 tahun. Saya beberapa kali menghapus kontak dan sosmednya selingkuhannya tersebut. Namun istri saya tetap mencari tahu. Dia sekarang justru jadi benci sama saya karena mencoba mempertahankan pernikahan, karena saya coba memikirkan mudarat kepada anak-anak saya. Tapi dia berstatement, ini akan terus berulang-ulang. Kalaupun dia tidak jadi dengan selingkuhannya yang sekarang, saya juga sudah berusaha membimbing dia untuk ikut syariat, namun dia tidak menghiraukan. Langkah terakhir yang saya mau lakukan adalah meruqyah, tapi dia menolak dengan alasan dia sadar dengan apa yang dia perbuat. Mohon Ustadz, baiknya sikap seperti apa supaya saya tidak salah ambil keputusan? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Adapun jawaban atas pertanyaan tersebut adalah ada di dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari penggalan surat An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Yang artinya wanita-wanita, istri-istri maksudnya, yang kalian khawatirkan nusyuznya. Nusyuznya disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah at-tarikah li amrihi, al-mu'ridhah anhu, al-mubghidhah lahu, yaitu istri yang meninggalkan perintah suami, yang berpaling dari suami, yang membuat suami marah. Maka apabila kamu melihat atau khawatir dari istri hal-hal seperti ini, maka nasihatilah istri tersebut. Kalau sudah dinasihati kemudian dia tidak mau, pisahkanlah istri tersebut dari tempat tidur, artinya pisah ranjang. Kalau tidak nurut juga, dan pukullah istri tersebut. Tentunya tidak boleh di wajah dan bagian-bagian vital. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Berdasarkan ayat ini, maka nasihat saya untuk suami yang
diselingkuhi oleh istrinya adalah melakukan hal-hal seperti ini. Nasihat, kalau seandainya nasihat tersebut diperlukan untuk mendatangkan dua keluarga besar, datangkan sehingga benar-benar nasihatnya di hadapan dua keluarga besar. Kalau perempuannya tersebut akhirnya kembali kepada jalan yang benar, menjadi istri yang salihah, nanti kita akan bicarakan bagaimana, apakah lanjut pernikahannya atau tidak. Kalau tidak, maka dipisahi ranjang. Kalau tidak manut juga, maka dipukul. Kalau tidak manut juga, maka pada saat itu dicerai. Karena untuk apa kita mempertahankan istri yang sudah tidak mau lagi bersama kita? Memang resikonya adalah akan terpisahnya anak-anak kita dengan orang tuanya secara utuh. Itu resiko dari perceraian. Akan tetapi kita pun tidak bisa memaksa kalau seandainya seorang perempuan, istri, tidak menginginkan untuk tinggal lagi bersama suami yang sahnya. Nah, adapun kalau seandainya istrinya akhirnya bertobat, maka apa yang harus dilakukan? Apakah menerima kembali istri tersebut ataukah mencerainya? Maka di sini dilihat, apabila taubatnya dengan sebenar-benar taubat, maka memaafkan lebih utama. Dan ini berat. Saya pribadi mungkin susah untuk mengamalkan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, surga dijanjikan untuk orang, surga seluas langit dan bumi dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa bertakwa? Orang-orang yang bersedekah dalam keadaan sulit dan lapang. Wal kadhibinal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan. Terutama lagi kita memikirkan anak kita. 4 yang tadi disebutkan 12, 7, 4, 1. Ini mereka sangat memerlukan keutuhan orang tua. Dan itu kalau seandainya istrinya bertobat. Jadi antara dua pilihan, imma cerai atau imma memaafkan. Kalau seandainya memaafkan, maka itu lebih baik. Dan tetapi tentunya harus ada syarat-syarat yang diajukan oleh suami sehingga tidak terjadi kembali perbuatan tersebut. Yang terakhir nasihat saya, perbaiki diri kita. Mungkin saya dapat kabar ini dari direct message, mungkin ini dari suami. Apa yang disampaikan oleh suami, kita tidak tahu dari istri. Apa kekurangan suami? Maka saya nasihatkan, perbaikilah kelakuan kita, sikap kita, nafkah kita kepada istri kita, sehingga mereka pun juga akan memuliakan, menghormati kita sebagai suami. Ini yang bisa sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.